Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat elektronik, kita berjumpa di channel Electronic Service. Pada kesempatan kali ini sahabat elektronik, di depan saya ini ada sebuah power amplifier King Mac dengan tipe PA1881. Saya akan coba kawinkan kit isi dalaman ini. Ini adalah main power amplifiernya. Saya akan coba kit power supply-nya akan saya gantikan dengan trafo donat. Kemudian bagian kit power amplifiernya seperti ini nanti akan saya gabungkan dengan kit OCL, dan peralatannya seperti yang ada nampak di depan saya ini. Kitnya seperti ini dan nantinya akan jadi seperti ini. Channel Electronic Service. Oke, baik sahabat elektronik, ini adalah sebuah power amplifier King Mac. Saya akan mencoba memodifikasi ya power amplifier ini. Amplifier ini aslinya adalah dengan menggunakan power supply switching PA1881. Kemudian saya dalam episode yang terdahulu ya, saya sudah coba gantikan dengan trafo donat. Namun kali ini sobat elektronik, saya akan coba masukkan trafo donat dan saya akan kawinkan dengan sebuah kit power OCL ya 504, dan kemudian nantinya akan saya coba sandingkan dengan dua buah pinal sepasang sebelah ya, dan nantinya juga ada trafo CT 38 volt dan ada ekstra 15 volt CT dan 10 volt ya. Ini yang 10 volt dipakai untuk bagian kipas. Ini untuk bagian keton kontrol yang 15 volt CT. Kemudian tegangan induknya ada 38 volt CT untuk nantinya kita umpan ke main power amplifier. Kemudian di sini untuk bagian power supply nanti saya akan gunakan dioda kiprok 35 ampere ya. Kemudian ada elko biasa, standar biasa aja ya. Ini yang 100 volt, kita pilih yang 100 volt ya. Ini ada 2 buah, bagusnya ada 4 buah ya, tentu lebih mantap lagi ya sobat elektronik. Dan bagaimana proses pengerjaan power amplifier ini sobat elektronik, saya mengajak sobat elektronik semuanya tetap bergabung di station di channel ini dan tonton terus videonya. Dan sebagai catatan di sini sobat elektronik, apa yang kami lakukan di dalam video ini adalah sebagai referensi saja. Itu dikarenakan mereka menginginkan mungkin pemakaian yang custom ya. Jadi ingin mengumpan ya power amplifiernya model King Mac, tapi ingin diumpan kepada yang lebih bertenaga lagi, maka langkah modifikasi diambil. Dan untuk melakukan modifikasi tentu saja ada beberapa syarat dan ketentuan yang di dalam video ini nantinya akan saya urai satu persatu. Pertama sekali adalah kita akan membuat satu power supply ya. Untuk bagian main amplifier kita akan rakitkan dulu satu power supply. Seperti Anda lihat ya, di sini ada trafo donat 10 ampere. Ini dengan CT 38 volt. Masing-masing kegunaannya ekstra 38 kita pakai untuk bagian main power amplifier. Kemudian ekstra yang putih ini ekstra 10 volt kita pakai nantinya untuk menghandle kipas ya. Kemudian ekstra 15 volt ini nantinya kita pakai untuk kita umpan nanti ke bagian tone control. Dan di sini perlu diperhatikan sahabat elektronik ya, jika Anda membuat catu daya sendiri ya, catu daya sendiri tidak memakai catu daya yang ada di bagian dalam ini, mestilah sahabat elektronik memisahkan antara power supply bagian tone control ini dengan power supply tegangan utama. Kenapa demikian? Karena bagian tone control ini hanya support bekerja ya di bawah 32 volt.
tidak boleh lebih dari itu ya. Apabila dicatu dengan daya di atas 32 volt, maka ini akan membuat bagian IC supply dan kontrol ini akan meledak. Channel Electronic Service. Terkecuali ya, bisa dilakukan juga dengan mengganti IC stabil 7812 dan 7912-nya diganti dengan memakai resistor dan satu buah resistor 2 watt dan dioda Zener. Itu bisa memakai dengan satu power supply. Namun kita tidak ingin ribet juga, kita akan pakai 2 power supply, tentunya itu lebih jering nantinya. Dan nanti itu Sobat Elektronik, video ini akan saya bagi dengan beberapa bagian. Pertama ialah untuk kita akan membuat bagian power supply power amplifier, kemudian kita buat power supply bagian tune control, kemudian nantinya untuk bagian kipas. Kemudian setelah pekerjaan ini nanti selesai bagian power supply, barulah Sobat Elektronik kita akan sambungkan ke bagian tune control, dan setelah hidup nantinya kita barulah akan mengerjakan ya, kita menyambungkan kit OCL 504 ini dengan power amplifier King Mac. Channel Electronic Service. Oke, baik Sobat Elektronik, ini adalah power amplifier King Mac PA1881, dan ini sudah saya keluarkan ya semua jeroannya. Yang tertinggal di sini adalah bagian pengatur depan ya, bagian tune control depan, ini bagian mixingnya, dan di sini kabel input ya, ini kabel power supply. Jadi yang disambung di sini cuma kabel power supply, ini ada 3, positif, minus, dan 0 ya, CT. Kemudian ini adalah untuk kabel inputnya, dan ini tadi udah saya buat lubang ya untuk menempatkan trafo donat, dan ini bekas daripada stapol, dan ini akan kita letakkan di sini ya. Oke teman-teman, ini baut sudah kita kunci. Oke teman-teman, ini adalah proses penyolderan geprok ya. Oke teman-teman, setelah dioda geprok kita solderkan ya, selanjutnya pemasangan elko-nya ya.
Oke teman-teman, ini adalah power supply untuk main power amplifier nantinya yang sudah kita rangkai ya. Dan selanjutnya kita akan coba ya tes berapa volt DC yang didapat ya daripada power supply ini. Oke, Sobat Elektronik, kita coba masukkan tegangan induk dulu. Nah, kita cek tegangan negatifnya, kita cek di sini 43 volt ya teman-teman, 43 volt DC. Di sini didapat 43 volt ya DC, dan ini tegangan di tempat saya ini lagi cuma 100 berapa ini, 180 volt ya sekarang ini. Kita akan coba masukkan ke, saya pakai stabilizer ya, 220 volt. Saya coba masukkan dulu ya. Wow, 50 volt ya teman-teman, 50 volt ya tegangan PSU didapat pada saat trafo ini disuplai dengan 220 volt. Itu tegangan didapat CT nya 50 volt. Kemudian untuk negatifnya ini 50 volt ya, lumayan ya. Ini apabila kita gabung 2 plus ke minusnya itu didapat 100,4 volt ya. Power supply ini selesai kita buat ya bagian main amplifiernya. Selanjutnya kita akan mensuplai bagian daripada kita akan buatkan tegangan catu daya untuk bagian preamp yang ada di sini. Ya, jadi preamp yang ada di sini tidak bisa kita sambungkan kepada power supply utama. Kenapa tidak boleh? Itu dikarenakan IC 7812 dan 7815, 7915 ya, plus dan minusnya itu hanya bisa merespon input pada tegangan 32 volt ya, maksimal 30 volt ya kebanyakan. Lewat dari itu ini IC-nya nanti bisa bermasalah. Itu karena di trafo yang kita pilihkan tadi ini ada tegangan CT 15 volt. Ini akan kita buatkan lagi di sini power supply-nya untuk selanjutnya nantinya kita sambung ke bagian kabel plus minus yang ada di input power supply bagian tune controlnya. Oke, selanjutnya Sobat Elektronik, kita akan buatkan catu daya ke bagian tune control. Saya pilihkan dioda ya yang ada lubangnya biar bisa dibautkan ke bodi. Ini kita sambungkan ke lambang AC ya. AC ini sudah saya bengkokkan kakinya. Elektronik, ini bagian input pengapian ya, power supply dari bagian tune control ini sudah kita sambungkan ya ke bagian pengapian power supply ekstranya. Dan selanjutnya kita akan coba hidupkan ya perangkat ini, apakah ini sudah masuk ya ke bagian pengapiannya, ke bagian tune control. Kita hidupkan. Oh, belum masuk ya. Oke, kita hidupkan. Wow, sudah masuk ya Sobat Elektronik. Ini indikator merah sudah nyala. Kemudian, wow, ini link in-nya juga sudah menyala. Ini link ini diambil daripada pengapian dari bagian ini ya.
dari bagian catu dayanya diambil dari ekstra ya, tegangan ekstra trafo ini 15 volt. Oke, baik Sobat Elektronik, ini adalah papan kit drivernya OCL 504 dengan dari ini adalah OCL 504 tipe GM023 ya, produk dari GM ya. Ini kemudian gimana sih cara nyambungnya? Cara nyambungnya tinggal seperti ini ya Sobat Elektronik. Ini ada finalnya ya, sekarang sudah nampak nilai finalnya di sini. Ini tinggal kita sambungkan aja seperti ini. Jika ingin hanya satu final ya. Atau kalau mau dua final bisa juga seperti ini ya, tinggal ngikut aja, sambung, tinggal di jumper aja kabelnya, jumper aja semua. Nah, cuma kalau seperti ini jumpernya, ini nanti emitornya mesti kita tambahkan di sini resistor, kemudian menuju ke link speaker. Juga sebaliknya yang di atas menuju ke link speaker. Kemudian untuk basisnya, kalau nggak pakai resistor langsung di jumper saja bisa, untuk sahabat pemula bisa, karena bermain nanti di CT di bawah 50 volt ya, atau maksimal 50 volt masih bisa ya untuk teman-teman pemula. Namun untuk lebih efisien biar kelihatan agak pro sedikit ya, saya akan buat pemasangan seperti ini, dan di bawah ini akan saya buatkan nantinya VCD ya, VCD untuk melengketkan jalur-jalurnya biar terjadi hang atau terjadi trouble di bagian final ini, tinggal ganti aja gitu ya, dan kita tinggal solder tanpa merusak bagian yang lain. Kemudian untuk itu saya akan buatkan gambar ya, diagram bloknya. Saya akan buatkan gambar finalnya ini. BCE ini BCE ini BCE ya. Oke, sudah dibuatkan seperti ini. Pertama sekali kita mulai dari atas dulu ya. Kita mulai dari atas ini. Pertama ini kita buatkan dulu kolektornya. Kita kolektor dulu. Kita ambil di sini titik kolektornya yang di tengah. Kita ambil di sini ya, karpenanya. Yang di tengah ada kolektor C5200. Kita tarik ya, kita sambungkan ke kolektor ini pertama. Kita masukkan ke kolektor yang kedua ya. Berarti kolektornya sudah tersambung ya. Kemudian kita selesaikan sebelah dulu ya Sobat Elektronik, nanti baru kita urai yang di bawah ya. Kemudian yang ini, yang emitor ini kita buatkan, kita pasang dari sini titiknya, kita pasang resistor 5 watt ya, 0,5 ohm, 5 watt. Ini juga ya, titiknya di sini 0,5 ohm, 5 watt. Resistor sama dengan ini ya, resistor batu ini. Jadi sudah seperti ini kita gabungkan ya, kita gabung. Kemudian ini kaki ini kita gabungkan ke terminal speaker. Di sini ada ditulis ini speaker, ini SPK ya. Lihat ini ada tulisan SPK. Nah, ada SPK ya. Atau di bawah sini bisa dilihat. Kita gabungkan ke bagian terminal ini. Nah, ini kita gabungkan ke terminal speaker ya, yang di bawah tadi itu. Nah, kemudian basis, ini basis lagi.
ini basis ini dengan resistor saya pakai 1 ohm saja. 1 ohm ya, 1 ohm, ini 1 ohm. Ujung ini kita satukan dengan yang ujung di sini ya. Jadi ujung basis ini kasih resistor 1 ohm, kemudian basis ini kasih resistor 1 ohm, ujungnya disatukan. Kemudian dimasukkan ke basis ini. Nah, basis yang ada ini. Basis C5200 ya. Nah, kita sambungkan ke basis ini. Ya. Nah, ini sudah selesai nih bagian yang di atas. Ini transistornya C5200 ya. NPN 5200. Kemudian kita tinggal pengerjaan yang di bawah. Yang di bawah ini nilainya A1943 atau PNP ya. Ya, ini juga sama dengan yang di atas ya pengerjaannya. Pertama bisa kita tarik resistor batu 5 watt 0,5 ohm 5 watt. Gabungkan dengan emitor dari ini tadi. Jadi emitor sama emitor ini saling bergabung ya. Kemudian kita sambung lagi 0,5 ya. Setelah ini selesai, di emitor kita sambung ke kolektor ini kita sambungkan ke kaki kolektor yang di sini, yang di tengah. Kemudian untuk basis kita sama dengan cara yang di atas, kita pakai lagi resistor 1 ohm 5 watt. 1 ohm setengah watt ya, setengah watt bisa. Kemudian juga sama dengan yang ini 1 ohm 0,5 watt. Kemudian ujung resistor ini, basis ini kita gabung juga seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan ke basisnya di sini, basis final yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah proses pemasangannya. Dan jika Sobat Elektronik melihat rangkaian ini seperti ini dan tidak paham, Anda bisa ke belakang lagi ya, mulai lagi saat pertama saya menerangkan ini. Jadi nanti akan nampak ya gambar dari mana memulainya itu. Ya, ini menandakan terhubung, ini menandakan tidak terhubung ya, yang seperti ini. Ya. Dan ini proses pemasangan komponennya tidak saya buatkan satu persatu karena videonya nanti terlalu panjang, dan ini jadinya akan seperti ini ya. Ini dia jadinya seperti ini ya, bisa Sobat Elektronik lihat ya. Bisa untuk pemula pun bisa memulainya, ini bisa mencobanya. Oke, baik Sobat Elektronik, ini adalah posisi power amplifier King Mac yang sudah kita buatkan, sudah kita pasang ya. Sebelumnya power amplifier ini dipakai di rumah ya, dan ini nantinya juga dipakai di rumah untuk menghandle 2 buah 15 inci kiri ya, dan 2 buah 15 inci kanan. Power amplifier ini dibuat
untuk menghandle 2 buah 15 inci. Ini adalah speaker bawaan, ini 15 inci king mic, dan ini juga kotak model boxnya model CBS ya, 15 inci, dan satu lagi 15 inci untuk tambahan box speakernya. Dan dalam episode kedepannya nanti Sobat Elektronik saya juga akan bongkar box ini. Saya akan mencobakan dengan beberapa speaker, juga speaker 15 inci model ini nanti akan saya cobakan ke dalam. Kebetulan sekarang ini yang kita gunakan adalah tipe 15500 ya, dari ACR, dan itu suaranya kalau untuk rumahan ya udah lumayan bagus ya untuk power amplifier kelas-kelas Modipan seperti ini. Dan kita kembali ke desain awal. Ini adalah untuk bagian power supply yang sebelumnya sudah kita ceritakan. Spesifikasinya trafo 10 ampere dengan 38 volt CT ya. Kemudian juga dengan ekstra 15 volt itu untuk menghandle daripada power supply yang ada di king mic. Kemudian ada CT 10 volt itu dipakai untuk menghandle daripada player ya, player USB, karena apabila disatukan dengan ini sepertinya tegangan tidak ngangkat, jadi dibuat tegangan tersendiri ini dengan IC 7805 ya, dan ini di sini sudah kita langsungkan, sudah tidak pakai 12 volt lagi. Dan kemudian itu untuk bagian power supply. Juga di sini saya menambahkan power supply tambahan. Ini adalah dari switching ya, switching 12 volt 1 ampere, 12 volt 2 ampere. Ini saya pakai. Kemudian power supply switching ini untuk menghandle daripada speaker Frotec ya. Ini di bawah sana nampak ya relaynya, untuk buka tutup saja ya, tidak fungsinya untuk memutuskan on off speaker saja, tidak sampai kepada si kursi sistemnya apabila ini. Kemudian tegangan ini juga untuk menghandle kipas di sini ya, saya gunakan yang agak lumayan besar ya, untuk menghandle 2 buah plat ini. Diambil tegangannya dari trafo switching yang sudah saya letakkan di sini, mini switching ya, adaptor switching 2 ampere. Dan kemudian untuk bagian OCL sendiri, ini OCL yang sudah kita tempatkan di sini ya, seperti cerita sebelumnya dengan skema yang ada ya, sudah kita ragikan seperti ini dengan 2 set sebelah, cocok lah ya untuk menghandle 15 inci 2 buah sebelah. Dan kemudian untuk sebelah kiri kanannya seperti ini ya Sobat Elektronik, juga sudah kita bautkan di sini. Dan sistem perkabelannya menggunakan 2,5 ya, kabel 2,5. Dan selanjutnya kita coba kepada pengecekan ya, ataupun pengetesan. Dan untuk bagian terminal speaker di sini Sobat Elektronik ini menggunakan standar ya. Ini kabel untuk speaker kiri, ini untuk speaker kanan, ini juga untuk speaker bawaan ya. Ini semuanya terminal speakernya masih bawaan. Bagusnya untuk bagian speaker ini kita buatkan di sini ya, speakon ya, untuk lebih tahan lagi ya tentunya. Kalau ini dalam jangka waktu lama, untuk umpan speaker yang lebih besar lagi, tentu ini tidak akan support nantinya, mungkin bisa jadi meleleh ya. Bisa kita buatkan, tambahkan sini jack speakon kiri atau kanan ya. Dan sini perkabelannya nampak ya, kiri kanan ini kabelnya ada 10 meter ya Sobat Elektronik, 10 meter kiri, 10 meter kanan. Cuma kabel yang ini masih ori, ini
masih original ini kabelnya untuk speaker Kingmac-nya. Juga speaker Kingmac ini masih bawaannya dalam masih ori, belum diganti-ganti sama sekali ya. Itu kita akan lakukan ke tahap pengetesan. Oke, ini sudah saya hidupkan, ditandai dengan indikatornya sudah menyala. Kita akan ukur ya tegangan, berapa ketegangan kerja daripada bagian power supply-nya. Dan sebelum mengukur tegangan yang ada di PSU ini ya Sobat Elektronik, kita akan cek dulu tegangan yang ada di tegangan induk jala-jala PLN yang ada di tempat saya. Ini kita ukur ya, tegangannya 184 volt ya, tegangan 184 volt saat ini. Dan saya akan ukur ya tegangan 188 ya nampak ya, dan kita akan ukur tegangan dari yang dihasilkan setelah di bagian power supply. Ini untuk bagian positif, tegangan didapat 40 volt ya positif, kemudian untuk negatif 40 volt ya. Jadi tegangan 40 volt didapat di saat tegangan listrik pasok tegangan utamanya listrik di 184 volt ya. Nanti kita coba pada tegangan 220 volt. Kemudian bagian power supply Sobat Elektronik, bagian power supply ini didapatkan tegangan 15,5 ya, 15,5 volt, 15,5 volt negatif, dan kini yang satunya 15,39 volt. Jadi ini support ya, masih bekerja ya untuk IC tegangan 12 volt yang ada di bagian power supply dan kontrolnya. Dan ini adalah tegangan switching 12 volt ya. Ini ada tegangan switching yang ya 12,5 volt. Ini untuk menghandle kipas sama relay ya, relay speaker, relay protect. Dan selanjutnya saya akan coba naikkan tegangan ini menjadi 220 ya. Oke, Sobat Elektronik, ini setelah saya memakai stabil ya, stabilator atau stapol. Ini tegangannya jadi naik ya, jadi 224 volt atau 220 volt. Kemudian kita akan ukur lagi tegangan di bagian power supply-nya. Ya, 49 ya Sobat Elektronik, 49 volt. Dan di negatifnya 49 volt. Sebenarnya ini diukur ya pada tahap pengerjaan awal semalam pada beban ya, tanpa beban ini diukur 50 volt ya. Tapi setelah dimasukkan beban itu jadi 49 volt. Tapi tak apa-apa ya, yang penting perangkatnya sudah jalan. Kemudian untuk tegangan power supply itu jadi naik menjadi 18,6. Kemudian untuk negatifnya 18, untuk negatifnya 18,8 ya, 18,7. Kemudian untuk bagian daripada power supply switchingnya kita ukur lagi, ini tetap ya 12,5 ya pada posisi sebelumnya. Jadi tegangan untuk supply AC ini nantinya akan tetap ya anginnya, karena support antara 100 dengan 220 volt. Jadi tegangan AC-nya itu nanti anginnya akan tetap konstan ya gitu ya putarannya. Kemudian Sobat Elektronik, langkah selanjutnya kita ukur ya tegangan yang ada di terminal speaker ya. Kita ukur negatif ke ground, dan kita ukur tanpa, ini adalah untuk bagian terminal speaker, ini didapat tegangannya 0,005 ya. Kemudian yang satu lagi didapat 0, ya sama ya 0,6. Ini
tentu saja setelah kita main setting ya bagian timer ya yang ada di bagian papan power amplifier ini. Dan dalam video ke depan saya juga akan buatkan bagian ini transistor finalnya lebih panjang, dan sebelum pemasukan ataupun ke body ini, masukkan ke body, kita akan checking lagi di luar nanti ya. Ini semalam waktu pembuatan video perakitan kebetulan baterai lagi habis, jadi jadinya jadi seperti ini ya. Penampakan kita tengokkan jadinya seperti ini, dan selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengecekan audio. Demikian ya sahabat elektronik, video singkat yang sudah kita buatkan di episode kali ini dan yang diaplikasikan ya kepada power amplifier KingMax 1881. Yang kita pakai di sini adalah bagian daripada tune controlnya, dan kita tambahkan di sini power amplifiernya. Dan tahap pengerjaan ke depan sudah kita gambarkan bagaimana komponen-komponen yang kita gunakan, dan ini sudah sangat responsif sekali ya dengan pemakaian KingMax 15 inci, kemudian ditambah dengan box ACR 15500 satu kiri satu kanan, dan itu ternyata tidak panas ya, dan bisa digenjot dalam waktu yang lama, dan ini aman-aman saja. Dan sepertinya jika ditambahkan lagi ya 15500 itu 2 biji per sebelah, dan speaker bawaan ini masih oke, masih sanggup ya. Dan kedepannya saya akan coba buatkan ya checking ini di ruangan terbuka ya, gimana kira-kira responsifnya. Kalau untuk di dalam ruangan ini udah getar habis, kebetulan ini lagi malam ya, lagi malam, jadi saya nggak bisa checking untuk suara lebih full lagi. Namun saya membuatkan video ini sebelum-sebelumnya ini bukan hanya sekedar untuk mencari konten, untuk buat video konten saja. Ini memang dipakai ya oleh customer, ini memang ya dipakai oleh owner ya, oleh pelanggan, dan ini meminta saya untuk membuat modifikasi seperti ini. Dan sebelum-sebelumnya sudah banyak yang kita buat seperti ini, dan semuanya berjalan lancar. Dan ada juga teman-teman mengatakan tone control pada bagian KingMax ini kurang nendang katanya, dan apabila jelek kali katanya ya kan, dan apabila dipakai dengan diaplikasikan dengan bagian OCL lain, dengan power amplifier lain, itu katanya tidak bagus ya. Dan dalam episode ke depan saya akan coba bedah ya bagian rangkaian ini, gimana caranya bagian tone control ini bisa bekerja maksimal ya. Dan untuk itu tentu saja ada titik-titik yang akan kita tune ya, yang akan kita ganti beberapa spare-partnya murah-murah saja ya sahabat elektronik, namun pemakaiannya nanti itu sangat terasa kali untuk audio yang dihasilkan itu nanti tentu saja sangat bagus sekali hasil endingnya nanti. Dan
Dan untuk itu Sobat Elektronik, terima kasih Anda tetap stay tune di channel ini, channel Electronic Service. Bye.